semua orang-orang berakal dari setiap agama bersepakat, dari setiap syariat bersepakat bahwasanya mereka yang nggak mau berjalan bersama qadar, dia nggak bakal he wouldn't enjoy his life, dia nggak bakalan bisa menikmati hidupnya sama sekali. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwah, kita lanjutkan dari pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Kemarin kita telah sampaikan perkataan Al-Imam rahimahullah, dan beriman kepada Rasul itu akhirnya melazimkan juga yakni dengannya seseorang terkena konsekuensi, gitu ya, untuk mengimani jami' ma akhbaru bih, segala hal yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala kabar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik tentang malaikat, tentang para nabi, kitab, tentang kebangkitan, tentang qadar dan lain-lain, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mengimani hal-hal yang sifatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat hari akhir kelak sebagaimana dikhabarkan Nabi, seperti kelak adanya sirat, adanya mizan, dan kemudian adanya jannah, adanya nar, ya. Dan yang termasuk dalam cakupan ayat ini adalah beriman juga kepada qadar yang baik dan yang buruk. Dan dikarenakan penekanan poin inilah, yakni keimanan kepada qadar, dikarenakan poin inilah Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, meriwayatkan hadis ini dalam rangka berhujjah mengingkari orang yang mengingkari qadar, ya. Ini kemarin telah kita jelaskan. Dan mengimani qadar itu ada dua darajah, dua level katanya. Oke, yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala sabaq fi ilmihi ma ya'lamuhul ibad, ya'maluhul ibad, bahwa mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang kelak dilakukan oleh para hamba-hambanya. Min khairin wa syarrin, baik hal-hal yang sifatnya kebaikan ataupun keburukan, wa ta'ah wa ma'siyah, baik ketaatan ataupun maksiat. Qabla khalqihim wa ijadihim, Allah telah mengetahui itu semua sebelum Allah menciptakan dan menjadikan mereka exist, ya. Wa man huwa minhum min ahlin nar wa man huwa minhum min ahlil jannah. Allah telah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang kelak jadi penduduk neraka, siapa yang kelak menjadi penduduk surga. Wa a'adda lahumul thawab wal 'iqab, bahkan Allah telah menyiapkan ganjaran bagi mereka. Allah telah menyiapkan hukuman juga bagi mereka sebagai jazaan li'a'malihim, sebagai bentuk ganjaran Allah, balasan Allah atas apa yang mereka amalkan kelak. Qabla khalqihim wa takwinihim, itu semua telah Allah persiapkan, Allah telah ketahui sebelum Allah menciptakan mereka, sebelum Allah membentuk mereka. Wa annahu kutiba dzalika indahu, kataba dzalika wa indahu wa asa, dan bahwasanya semua tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dan Allah telah perinci. Wa anna a'malal ibad tajri ala ma sabaq fi ilmihi wa kitabih, dan bahwasanya apa yang kelak dilakukan oleh para hamba itu sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan di Lauhul Mahfuz, ya. Itu derajat pertama, yakni kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki gelar atau nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui.
Al-alim, dhabitnya gimana? Kaidah di dalam mengimani bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui, gimana? Bahwasanya Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah mengetahui segala hal yang past, present, future. Allah mengetahui apa-apa yang telah terjadi, sedang terjadi atau belum terjadi. Wa ma lam yakun kaif law kan yakun. Nanti yang belum terjadi terjadinya seperti apa? Allah maha mengetahui hal tersebut. Ya? Itu derajat pertama. Derajat yang kedua, anna Allah Ta'ala khalaqa af'al al-ibad kullaha min al-kufri wal iman wa ta'ah wal asyan wa sya'aha minhum. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan aktivitas yang dilakukan oleh para hambanya. Tuh, jadi selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba, Allah juga menciptakan apa yang kelak mereka lakukan. Gitu. Itu dua makhluk. Ya. Allah bukan hanya menciptakan hambanya, tapi nanti apa yang dilakukan hamba ini, kerjaannya apa? Itu juga Allah yang menciptakannya. Itu yang dibilang khalqu af'alil ibad. Ya, bahwasanya aktivitas-aktivitas para hamba ini adalah makhluk. Yang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aktivitas-aktivitas yang kelak dilakukan oleh para hambanya semuanya. Baik dari kekufurannya yang dilakukan, keimanannya, ketaatannya, maksiatnya, dan demikianlah yang Allah kehendaki pada mereka. Ya. Hadhihi darajah yuthbituha ahlus sunnah wal jamaah. Derajat yang kedua ini adalah derajat yang diisbat, yakni ditetapkan, diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ya, yakni ahlus sunnah wal jamaah meyakini selain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengetahui segala hal, tadi derajat pertama, oke? Ahlus sunnah wal jamaah juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan para hamba, tapi Allah pun menciptakan aktivitas-aktivitas, amalan-amalan yang kelak hamba tersebut lakukan. Tuh, dua. Ya. Wa tungkiruha al-qadariyah, tapi derajat yang kedua ini diingkari oleh kelompok qadariyah atau umumnya qadariyah. Oke? Umumnya qadariyah mengingkari yang derajat kedua ini. Mereka nggak terima bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan amalan hambanya. Enggak. Mereka menggantungkan semua amalannya pada diri mereka masing-masing. Katanya begitu. Wa darajah al-ula atsbataha katsirun minal qadariyah. Yang derajat pertama tadi bahwa Allah maha mengetahui segala hal dan Allah telah menentukannya, menghendakinya dan menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Oke? Katsirun minal qadariyah, umumnya kaum qadariyah juga mengimani sebelah situ mah, gitu. Jadi kalaupun mereka menafikan qadar dalam artian mereka nggak menerima bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang telah Allah takdirkan, mereka nggak terima itu. Tapi kalau ditanya, apakah Allah maha mengetahui? Allah mengetahui apa yang kelak kau lakukan? Atau Allah nggak tahu sebelum kau melakukannya? Begitu. Mereka bilang Allah maha mengetahui, begitu. Katsirun minal qadariyah asbataha, yang derajat pertama. Oke? Wa nafaha ghullatuhum, tapi para kaum qadariyah ekstremis sampai yang derajat pertamanya juga mereka menafikan yang derajat pertama ini sampai titik menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sebelum hal itu happens. Sebelum hal itu terjadi. Ini ekstremis qadariyah, ghulat qadariyah. Oke? Seperti Ma'bad al-Juhani tersebut. Nah, Ma'bad al-Juhani keyakinannya begitu. Ini yang dibahas di riwayat ini, yang Yahya bin Ya'mur itu bertemu ya kan dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga yang diyakini oleh Amr bin Ubaid dan lain-lain. Ya. Waqad qala katsirun min a'immatis salaf, dan para imam salaf berkata, nadhiru al-qadariyah bil ilm, fa in aqarru bihi khusimu, wa in jahaduhu faqad kafaru.
Bantahlah kaum Qadariyah dengan konsep ilmu. Dengan konsep ilmu. Maksudnya dengan konsep yang derajat pertama tadi. Keilmuan Allah yang sempurna. Maksudnya begitu. Bantahlah mereka dengan itu. Yani ente terima nggak bahwa Allah maha mengetahui segala hal. Allah tahu segala hal yang telah terjadi, belum terjadi, dan yang kelak akan terjadi. Allah maha tahu nggak? Tuh. Bantah mereka dengan jurus itu, kata para imam salaf. Kalau mereka menerima, oh iya sih Allah maha mengetahui, tuh gitu. Dengan itu mereka terpatahkan dengan sendirinya. Kalau gitu, berarti Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Menjadikan apa yang kelak kita lakukan karena Allah telah mengetahuinya dan menghendaki itu untuk terjadi pada kita. Oke? Kalau mereka mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang telah mengetahui hal tersebut. Zain? Tapi kalau mereka emang dari awalnya, oh enggak lah Allah nggak tahu belum terjadi, ya udah kafir itu sih dari awal, nggak usah diajak ngobrol. Yuridun annaman angkaral ilma qadim as-sabiq bi af'alil ibad. Maksudnya adalah kaum yang mengingkari ilmu yang telah ada pada Allah sejak lama. Yang dimana Allah mengetahui apa yang kelak, termasuk di dalam pengetahuan Allah apa yang kelak dilakukan oleh para hambanya. Ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi mereka sebelum Allah menciptakan mereka. Allah telah membagi mereka menjadi syaqi dan sa'id, menjadi orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang berbahagia. Wa kataba dzalika indahu fi kitabin hafiz. Dan itu semua telah Allah tetapkan. Ketetapan itu telah Allah tuliskan pada kitab yang ada padanya, maknanya Lauhul Mahfuz. Ya. Makanya perkataan salaf ini ajib. Syuf. Laisa sa'id man amila bitta'ah, walakinna sa'id man kutibat lahu sa'adah. Bukanlah orang yang berbahagia, bukanlah orang yang beruntung, orang-orang yang mengamalkan ketaatan. Bukan mereka orang yang beruntung. Hakikatnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memang telah dituliskan bagi mereka bahwa mereka adalah sebagai orang-orang yang berbahagia. No. Fahim? Walaysa syaqi man ya'malu asy-syaqawah, walakin syaqi man ya'malu bil ma'siyah, walakin syaqi man kutibat alaihi syaqawah. Bukanlah orang yang sengsara mereka yang mengamalkan maksiat-maksiat, bukan mereka. Hakikatnya orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang emang toh telah ditakdirkan ke atas mereka kesengsaraan. Ajib. Hah? Lu gini pada ngerti apa? Berubah lu. Jadi Allah telah membagi para hamba. Bahkan sebelum Allah menciptakannya. Even before creations, sebelum penciptaan, Allah udah membagi mana hamba-hamba yang berbahagia, yakni ditakdirkan untuk beramal saleh dan kelak masuk surga. Gitu. Mana hamba-hamba yang sengsara, yakni ditakdirkan untuk melakukan keburukan dan kerusakan dan kelak jadi dia orang yang layak untuk berada di neraka. Oke? Jadi hakikatnya orang yang beruntung, orang yang bahagia, bukanlah orang yang melakukan amal saleh, bukan. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memang hakikatnya telah dari awal ditakdirkan dia untuk menjadi termasuk hamba-hambanya yang berbahagia. No, gitu. Demikian orang yang sengsara. Apakah mereka yang melakukan maksiat? Enggak juga. Enggak selalu. Hakikatnya orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang emang dari awal udah ditakdirkan mereka adalah orang-orang yang kelak bernasib sengsara. Allah takdirkan dia untuk jadi apa adanya.
Ya kan? Berapa banyak orang yang melakukan maksiat dan lain-lain, tapi di ujung hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kebaikan padanya, kemudian husnul khatimah, kemudian menjadi penduduk surga. Padahal kalau mau dilihat amalannya, dia adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Berapa banyak orang yang berbuat Masya Allah ketaatan dan lain-lain bla bla bla, ya gak? Tapi Allah telah takdirkan di ujung hayatnya dia su'ul khatimah. Padahal dia adalah dari amalannya seluruhnya dia termasuk orang-orang yang banyak melakukan amal saleh. Sebagaimana Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum ya'mal bi amali ahli jannah fima yabdu linnas." Di sanad lain. Bisa jadi salah seorang di antara kalian dia beramal dengan amalan ahli syurga. Tuh, sepanjang hidupnya. Hatta qil sehingga dikatakan laisa bainahu wa bainaha illa shibra. Jarak dia ini sama sorga udah tinggal sejengkal doang dia sih. Gitu, orang-orang di sekitar bilang dia sih sorga deh udah begitu. Walakin sabaqa alaihil kitab, tapi telah ditakdirkan dia sebelumnya. Fa'amila bi'amali ahli nar thumma mat dakhala an-nar. Dia di akhir hidupnya beramal justru dengan amalan ahli neraka, mati dia dalam kondisi itu justru dia jadi penduduk neraka. No. Kalau dilihat secara umum rapotnya, dia orang yang beramal saleh apa beramal buruk? Beramal saleh. Jadi hakikatnya mereka yang berbahagia bukan orang yang melakukan amal saleh. Mereka yang berbahagia hakikatnya adalah orang-orang yang telah dituliskan, ditakdirkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang berbahagia, yang beruntung. Dapat? Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar fima yabdu linnas. Bisa jadi salah seorang di antara kalian dia beramal sepanjang hidupnya dengan amalan penduduk neraka. Di sanad lain, pada apa yang tampak di mata manusia. Ini nanti yang menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Tapi sabaqa alaihil kitab. Tapi udah diduluin oleh takdir. Amila bi'amal ahli jannah. Di akhir hidupnya justru dia beramal dengan amalan ahli syurga, mati dia masuk syurga. Kalau dilihat rapotnya secara umum, dia adalah orang yang beramal maksiat atau beramal saleh? Beramal maksiat, tapi dia masuk. Faham? Apakah Allah nggak adil? Allah maha adil. Allah menentukan sesuatu berarti itu yang paling adil. Makanya jawaban dari sanad lain itu fima yabdu linnas, pada apa yang tampak di mata manusia itu menjadi jawaban. Allah Maha tahu. Dia yang beramal dengan amal soleh, Allah Maha tahu apa yang berada di dalam hatinya, gitu. Dia ikhlas apa enggak? Gitu. Dia yang beramal maksiat kerusakan, Allah Maha tahu hakikatnya kualitas hatinya seperti apa. Karena nanti yang ditimbang, Innallaha ta'ala la yanzur ila suwarikum wala alwanikum wala aman. Allah nggak melihat bentuk kalian, warna kalian, walakin yanzur ila qulub. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk akhirnya berhusnul khatimah adalah orang-orang yang emang layak untuk itu. Orang-orang yang Allah takdirkan sesat adalah orang-orang yang emang layak untuk sesat, dan Allah Maha tahu apa yang tidak kita ketahui. Oke, kita urai dulu qadar dikit, karena teriwayatkannya hadis ini karena masalah qadar. Oke. Dikisahkan salah seorang dari Bani Israel, nabi dari antara nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel ini lagi berdiri di sebuah gunung atau bukit. Kemudian tampak di kejauhan terdapat sebuah bi'r, sumur. Datanglah kemudian seorang fursan, faris, penunggang kuda ya. Dia mengambil air dari situ, kemudian minum. Kemudian pas mau pergi dia naik kudanya, jatuhlah dompetnya, pouchnya jatuh. Kemudian dia pergi. Nggak lama datanglah seorang penggembala kambing bersama kambingnya. Dia beristirahat di situ, minum, dan dia menemukan pouch. Oh, fulus nih. Dibawa cabut lah sama dia. Oke? Nggak lama datang aki-aki di situ. Capek dalam perjalanan dia, kemudian minum di situ. Pas dia lagi minum, ternyata datanglah si penunggang kuda yang awal tadi.
yang baru baru aware kalau dompetnya jatuh. Balik lagi ke situ. Langsung dia berkata kepada kakek-kakek itu, Aina nuqud? Mana itu fulus? Katanya aki-aki, wa ayyun nuqud? Duit naon sih teh? Begitu. Duit apaan? Hatin nuqud, berikan padaku duitnya. Duit apaan emang? Akhirnya ditebaslah langsung sama si penunggang kuda ini, dibunuhlah si kakek-kakek itu. Padahal yang ngambil duitnya siapa? Nah, itu kita, manusia tuh. Ngelihatnya cuma dengan mikro. Ini Nabi juga berkata, ya Rab, ma akhadha syekh. Syekh itu tidak mengambil tuh uang. Akhadha ra'i. Yang ngambil uangnya kan tuh penggembala ya Rab. Begitu. Kemudian Allah pun menjelaskan. Oke? Yang menggambarkan bahwa you know nothing. Allah tahu lebih banyak dan lebih besar. Oke? Si kakek ini, si penggembala ini dulu punya ayah, ayahnya hartanya dirampas sama orang. Rupanya nih orang adalah bapak dari si penunggang kuda itu. Allah ingin mengembalikan hartanya pada anaknya. Faham? Oke? Adapun si kakek-kakek itu, dia adalah orang yang membunuh bapak si penunggang kuda pada saat itu. Tuh, pada zamannya masing-masing. Akhirnya Allah ingin membalaskan darahnya dengan anaknya. Jadi kayak, kalau orang faham qadar, bisa nge-zoom out. Zoom out apa zoom in? Ente ngelihat di sini doang nih, ente lihat sini doang nih, oke? Tapi kalau di zoom out, ente bisa ngelihat keseluruhan wajah. Kita jadi nggak bijak karena cuma ngelihat pandangan kita mentok segini nih. Coba lihat semuanya. Faham? Pemahaman dengan baik, pemahaman qadar yang baik, ini bikin seseorang lebih santai dan lebih menerima dan lebih menjalani hidup dengan baik. Makanya salaf berkata, ajma'u khalaqul lil millah anna man lam yamshi ma'al qadar lam yatahanna bi'aisyih. Semua orang-orang berakal dari setiap agama bersepakat, dari setiap syariat bersepakat, bahwasanya mereka yang nggak mau berjalan bersama qadar, dia nggak bakal he wouldn't enjoy his life. Dia nggak bakalan bisa menikmati hidupnya sama sekali. Dapat? Ya? Dan kita jelaskan tahapan-tahapan untuk mengimani qadar supaya keimanan kita kepada qadar rapi. Oke? Ahlus sunnah pembagiannya nih, para ulama menjelaskan pembagian keimanan kepada qadar nih menjadi 4 level. Yang pertama, mengimani al-ilm, mengimani konsep sempurnanya keilmuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud di derajat pertama yang disebut al-imam di kitabnya ini. Oke? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu. Allah tahu segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, belum terjadi. Entar yang bakal terjadi, terjadinya kayak apa, Allah juga maha tahu. Tuh. Mengimani kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, level berikutnya al-kitabah, penulisan. Oke? Penulisan. Penulisan ini bahasa lainnya inilah al-qadar. Inilah qadar. Oke? Ketika disebutkan bareng sama qadha. Istilah dulu. Ada qadha, ada qadar. Oke? Ini diantara istilah yang kalau bareng pisah, yang kalau pisah bareng. Kayak fakir sama miskin. Ya? Qadar itu writings, penulisannya ditentukan dan dituliskan di Lauhul Mahfuz. Itu qadar, takdir, ditakdirkan yakni telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Qadha, ketika
poin yang ditulis dan ditakdirkan di Lauhul Mahfuz ini diexistingkan di alam semesta tuh dikodok. No. Paham nggak kodok sama kodar? Tuh bedanya. Oke? Okay? Kodar, right things. Kodok, menjadikan. Dikodok, dijadikan. Eksekusi, kodok itu eksekusi. Oke? Okay? Tapi ketika dibilang beriman kepada kodar yang baik dan yang buruk, maksudnya adalah beriman kepada kodok dan kodar. Tuh. Beriman kepada kodok yang baik dan yang buruk, maksudnya adalah beriman kepada kodok dan kepada kodar. Ketika disebutkan bersendirian, maka mencakup makna yang lain. Tapi ketika disebutkan bareng, kodok dan kodar, tuh masing-masing punya makna. Dapat? Kayak fakir dan miskin. Ketika disebutkan bersendirian, orang fakir, maka mencakup miskin. Orang miskin, maka mencakup fakir. Pokoknya dua-duanya masuk ke dalam kategori orang yang butuh pertolongan. Oke? Tapi ketika dibarengin fakir dan miskin, ini level. Fakir lebih butuh daripada miskin. Miskin punya penghasilan tapi kurang. Fakir emang benar-benar nggak ada yang menanggung hidupnya. Emang nggak ada penghasilan. Tuh, beda level nggak? Beda level. Tapi ketika disebut sendiri fakir, maka mencakup disebut sendiri miskin, maka mencakup fakir. Zen? Jadi setelah mengimani tadi al-ilm, keilmuan, baru mengimani kitabah penulisan. Penulisan ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Oke? Sebelum Allah mulai penciptaan seluruh alam semesta. Berarti nggak ada apapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, beristiwa, dan arsy-Nya berada di atas air. Okay? Kemudian awal ma khalaqallahu al-khalqa al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan pena. Kemudian Allah perintahkan pena, tulis. Madza aktub ya Rabbi? Apa yang kutulis ya Rabb? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis segala hal yang akan terjadi kelak sampai hari kiamat. Tuh, yang ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu akan terjadi, dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dituliskan di kitab namanya Lauhul Mahfuz. Itu level kedua. Penulisan. Level berikutnya baru kehendak. Ya? Masyiah, masyiah, kehendak. Awas, Allah subhanahu wa ta'ala punya dua macam kehendak. Kehendak nih bahasa Arabnya bisa iradah, bisa masyiah. Tapi masing masyiah memiliki makna yang lebih khusus daripada iradah. Iradah lebih luas. Oke? Tapi dua-duanya kalau diterjemahkan sama apa? Kahayang, keinginan. Allah punya dua macam iradah kehendak. Ada iradah kauniyah. Ini dengan bahasa lain qadar kauni. Okay? Ada iradah syar'iyah. Ini dengan bahasa lain qadar syar'i. Kehendak Allah di alam semesta dan kehendak Allah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat, yakni apa-apa yang Allah atur di dalam syariatnya. Udah. Allah menginginkan, menuntut hamba-hambanya agar beriman, agar mentauhidkannya, agar beriman kepada Rasul yang diutusnya, beriman kepada kitab yang lainnya, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Yakni yang ideal sebagaimana dituntut di dalam undang-undangnya, syariat yang diturunkan melalui Rasulnya. Itu kehendak Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan di dalam syariat adalah apa yang Allah kehendaki. Tuh, kehendaki dari kita. Oke? Yakni yang Allah tuntut dari kita. Maknanya demikian. Oke? Ada kehendak yang kedua. Kehendak kauni. Kaun artinya universe. Alam semesta ini semua yang Allah ciptakan.
Apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta maka terjadi. Hal tersebut terjadi karena Allah kehendaki emang untuk terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, enggak bakalan terjadi. Tuh. Masya'kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa-apa yang tak dikehendakinya enggak bakalan terjadi. Oke? Berarti termasuk di dalamnya maksiat-maksiat, kekufuran, kesyirikan terjadi gak di alam semesta? Terjadi. Oh, berarti terjadinya itu Allah kehendaki untuk terjadi dong. Terjadi gak di alam semesta? Terjadi. Dapat? Kalau emang terjadi di alam semesta, maka gak ada pilihan lain. Allah menghendakinya untuk terjadi dengan segala hikmahnya. Awas. Sehingga mulia nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai amal saleh, diciptakanlah nilai-nilai kekufuran, kesyirikan dan maksiat. Supaya yang ini jadi keren. Supaya keren yang putih, diciptakanlah yang hitam. Dengan segala hikmahnya. Iya kan? Ini universe mesti ada drama. Iya kan? Supaya jagoan dibilang jagoan yang keren, mesti ada penjahat yang brengsek bikin sebel. Nah, iya gak? Di film kan begitu. Demikian alam semesta mesti ada drama, drama. Dan coba puter, oh enggak lah, masa kesyirikan Allah yang menghendaki, enggak mungkin. Coba balikin. Balikin kenyataan tersebut. Oh begitu, berarti bukan Allah yang menghendaki untuk terjadi hal tersebut. Iya, bukan Allah, masa Allah yang menghendaki kekufuran untuk terjadi. Begitu kan? Oh, berarti terjadi sesuatu di alam semestanya Allah, padahal bukan Allah yang menghendaki untuk terjadi. Berarti kuasanya Allah di alam semesta enggak absolut, enggak mutlak. Ada kuasa lain yang dapat menjadikan sesuatu di alam semesta, yang dimana bahkan Allah nggak bisa mengaturnya. Bisa diterima nggak kenyataan itu? Dari situ Qadariyah dibilang majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Majusi ini kaum yang meyakini adanya Tuhan gelap sama Tuhan terang. Waktu Tuhan gelap terjadi, dia marah-marah sama PLN. Yani Tuhan yang menciptakan keburukan dan kerusakan dengan Tuhan yang menciptakan dan menjaga. Tuh. Itu Majusi itu begitu. Jadi nggak meyakini adanya kuasa yang absolut pada satu zat yang tunggal. Qadariyah dengan keyakinannya secara tidak lain begitu. Berarti kuasa Allah nggak absolut. Adanya pengaruh kuasa yang lain yang berperan di alam semesta. Bisa diterima nggak hal itu? Nggak bisa diterima. Berarti kembalikan kepada kemungkinan yang pertama. Berarti Allah yang menghendaki untuk terjadi, Allah yang menghendaki untuk terjadi. Bisa jadi Allah menghendaki terjadinya sesuatu padahal Allah tidak mencintainya. Bisa jadi. Sebagaimana kekufuran terjadi, Allah mencintai kekufuran enggak? Enggak cinta kekufuran, tapi emang Allah jadikan, emang Allah kehendaki untuk terjadi. Tuh. Dapat? Nah, seorang hamba dia, sebagai seorang hamba, Allah tuntut dia dong dengan iradah iya, agar dia beriman. Ya gak? Tapi iradah kauniyahnya mah belum tentu. Awas. Semua hamba dituntut untuk beriman kan? Tapi qadarullah ternyata Abu Lahab kafir, Fir'aun kafir. Tuh, iradah syar'iyah hanya apa yang Allah kehendaki dan tuntut. Belum tentu Allah kehendaki untuk terjadi beneran demikian di alam semesta. Iradah kauniyah. Itu mah jadinya. Dapat gak? Seorang hamba dituntut untuk beriman. Semuanya kena tuntutan yang sama. Zen? Ternyata Fir'aun kafir apa beriman? Kafir. Terjadi padanya iradah kauniyah. Tidak terpenuhi padanya iradah syariah. Abu Bakar beriman kafir? Beriman. Berarti terjadi padanya syariah dan kauniyah. Tuh, syariahnya terpenuhi, di kauniyahnya juga Allah kehendaki dia memang untuk beriman. No, dapat gak?
Keder loh. Namanya qadar. Diambil dari keder. Dapat ya? Jadi Allah punya dua macam kehendak, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Bahasa lain qadarullah syar'i, qadarullah kauni. Zen? Terus masyiah di mana Ustadz? Oke, masyiah adalah apa yang kaitannya dengan kauniyah aja. Noh. Tidak mencakup syar'iyah. Oke? Masyiah kaitannya dengan kauniyah, tidak dengan syar'i. Jadi setelah beriman kepada ilm, setelah ilm beriman kepada kitabah sempurna penulisan, nggak ada yang luput dari apa yang ada. Apapun yang terjadi di alam semesta berarti udah dituliskan. Kalau nggak terjadi di alam semesta berarti emang nggak ditulisin. Oke? Dapat ya? Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Iya kan? Masyiah. Masyakan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, apapun yang Allah tak kehendaki maka tak akan terjadi. Baru setelah itu al-qadha. Qadha, eksekusi. yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di Lauhul Mahfuz mulai direalisasikan di alam semesta. Misal Allah menciptakan alam semesta, dijadikan mulai, tuh diciptakan alam semesta. Tuh jarak antara qadha dengan kitabah, nih yang keempat sama yang kedua, jaraknya tadi berapa? Goban 50.000 tahun. Fahami hal ini dengan baik. Zain? Seseorang kalau mengimani ini dengan baik, insya Allah selamat dia di bab qadar. Ya. Jadi kita mengimani gak maksiat? Maksiat dan kekufuran, kesyirikan ini Allah yang mentakdirkan? Iya, Allah yang mentakdir. Kita mengimani itu. Terus lalu mengapa manusia beramal? Di situ rahasia dan ujian terbesarnya. Di situ rahasia dan ujian terbesarnya. Nahnu musayyarun ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, am mukhayyarun? Maka hakikatnya kita nih dibawa ngalir oleh Allah kepada garis yang telah ditentukan ke atas kita ya Allah, ya Rasulullah. Atau hakikatnya kita nih punya option di hadapan kita. Begitu kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya berkata, sebenarnya musayyar. Kita ini ngikutin apa yang telah Allah takdirkan bagi kita. Fa fimal amal? Enggak sih ya Rasulullah, kalau begitu ngapain lagi kita effort? Ngapain kita beramal ini itu? Nah, di situ titik besarnya para manusia kepleset dan menyimpang. Rasul memberikan dogma. Ya malu, pokoknya beramal saja sudah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap individu akan dipermudah untuk sesuatu yang emang dia diciptakan untuknya. Tuh. Orang-orang yang emang diciptakan untuk kebaikan, susah dia untuk mencapai prestasi-prestasi di dalam bidang keburukan. Orang-orang yang diciptakan emang untuk keburukan, susah dia pengen mengejar nilai-nilai kebaikan memang. Wallahu a'lam. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan yang jelas. Orang-orang yang Allah takdirkan berbahagia bukanlah orang-orang yang sombong dan kemudian mengingkari takdir dan berkata, ini semua keputusannya berada di... Wah, nggak mungkin yang kayak begitu yang Allah takdirkan untuk menjadi hamba-hamba yang bahagia, yang sa'id tadi awal. Zain? Jadi kalau maling berarti nggak astagfirullah dong Ustadz, qadarullah, cenah. Akhi, ente malingnya kemarin, iya nih qadarullah. Bener gak? Bener qadarullah, buktinya terjadi maling. Berarti qadarullah gak? Sebenarnya mah bener. Nah kaidahnya ahlu sunnah di dalam hal ini, awas. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Iya, kita beriman kepada qadar kauniyah. Tapi berpegang teguh, berundang-undang mah sama hukum syariat.
Jangan sama qadar kauni. Paham nggak? Lakukan amal saleh, jauhi maksiat. Qadarullah terjadi maksiat pada kita, lakukan apa yang diperintahkan di dalam syariat. Ketika terjadi maksiat, istighfar dan bertaubat. Bukan membela diri dengan berhujah qadarullah. Paham? Jadi akhi ente maling ya, qadarullah jangan, tapi astagfirullah. Dapat gak? Ya? Nanti lihat materi kita di Al-Ghada, pembahasan tentang qadar. Pembahasan tentang qadar, insya Allah itu di situ udah kita urai lumayan lengkap insya Allah. Ya, nanti disimak aja di situ di Al-Ghada TV ya. Tapi kita dengarkan dulu adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.